Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Widyastuti, mahasiswi semester 7 Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Terjemah UIN Syarifidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas formatif pada mata kuliah kritik terjemahan dengan judul makalah kritik terjemahan berdasarkan model Peter Newmark, analisis terjemahan hadis 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu teks sumber yang digunakan di dalam makalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuraggibu rijala fi ta'limi nisa'ihimul harair wal muwali wa yaqulu thalathatu lahum ajrun rajulun min ahlil kitab amana bi nabi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal abdul mamluk idza adal haqqallah wa haqqa mawali wa rajulun kanat lahu amatun fa'adabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrun, yang artinya, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong para lelaki untuk mengajari istri-istri mereka yang merdeka dan budak-budak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam orang mereka mendapatkan 2 pahala, laki-laki dari ahli kitab yang beriman pada nabinya dan beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan budak yang dimiliki bila menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak tuan-tuannya, dan laki-laki mempunyai budak perempuan lalu ia mendidik budaknya itu sebaik-baiknya serta mengajarinya dengan sebagus-bagusnya lalu memerdekakannya dan memperistrinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Baik, saya akan membacakan isi dari makalah ini. Yang pertama dari latar belakang. Makalah ini yaitu penerjemah tidak hanya memindahkan bahasa tetapi juga menuntun penilaian kualitas dari segi makna, akurasi, dan gaya. Peter Newmark menekankan analisis linguistik, konteks, dan fungsi komunikatif. Hadis 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala harus diterjemahkan dengan menjaga makna asli dan kejelasan bagi pembaca. Karena itu, kritik terjemahan diperlukan. Makalah ini mengkaji terjemahan hadis menggunakan model Newmark melalui identifikasi teks, analisis bahasa, prosedur penerjemahan, dan evaluasi kualitas. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana karakteristik teks sumber dan teks terjemahan hadis tentang tiga golongan yang memperoleh 2 pahala. Yang kedua, prosedur penerjemahan apa saja yang digunakan penerjemah berdasarkan teori Peter Newmark. Yang ketiga, bagaimana kualitas terjemahan ditinjau dari aspek akurasi, keberterimaan, dan kejelasan. Yang keempat, apa saja kritik dan alternatif perbaikan terjemahan untuk meningkatkan kesepadanan makna. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan karakteristik linguistik dan konteks teks sumber dan teks terjemahan, mengidentifikasi prosedur penerjemahan yang digunakan penerjemah berdasarkan teori Peter Newmark, mengevaluasi kualitas terjemahan berdasarkan dimensi akurasi, keberterimaan, dan kejelasan, serta menyusun kritik dan memberikan alternatif terjemahan yang lebih tepat dan sesuai konteks hadis. Manfaat penelitian ini yang pertama secara teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu penerjemahan, khususnya kritik terjemahan berbasis teori Peter Newmark, menambah referensi akademik terkait analisis terjemahan teks keagamaan. Manfaat praktisnya yaitu menjaga panduan bagi mahasiswa dalam melakukan kritik terjemahan secara sistematis dan ilmiah, membantu penerjemah memahami pentingnya mempertahankan nuansa makna dalam teks keagamaan, serta menjadi bahan evaluasi bagi dosen dan ataupun peneliti dalam mengembangkan materi pembelajaran penerjemahan. Identifikasi teks dan konteksnya. Teks sumber ini yaitu berupa hadis bahasa Arab yang menjelaskan 3 golongan yang memperoleh 2 pahala. Teks terjemahannya merupakan versi bahasa Indonesia yang disusun untuk pembaca umum. Jenis teksnya ini menurut Newmark yaitu vokatif karena bertujuan memberikan ajaran dan dorongan moral. Selanjutnya yaitu analisis teks sumber. Analisis teks sumber yaitu terdiri dari leksikalnya. Teks hadis memakai kosakata Arab klasik yang kaya akan makna. Misalnya,
ajron haqqallah mawali, sehingga membutuhkan padanan yang tepat. Ya, dari sintaksisnya yaitu struktur kalimat hadis singkat namun padat, menuntun ketelitian dan dalam membaca hubungan antar klausa. Dari gaya bahasa dan register, hadis ini memiliki gaya formal dan religius yang perlu dipertahankan agar otoritas maknanya tidak berkurang, serta nuansa maknanya yaitu terdapat perbedaan diksi dapat mengubah pemahaman teologisnya, terutama terkait konsep dua pahala bagi tiga golongan. Selanjutnya analisis terjemahannya, yaitu terjemahan ini menggunakan struktur bahasa Indonesia yang lebih komunikatif sehingga pesan hadis lebih mudah dipahami, dan struktur yang lugas membantu menyederhanakan makna hadis yang padat namun berpotensi menghilangkan nuansa kebahasaan penting. Istilah adabah menunjukkan penyempitan makna, diterjemahkan sebagai mendidik, padahal dalam tradisi Arab klasik mencakup perbentukan karakter, etika, dan nilai moral. Penyederhanaan makna dapat mengurangi kedalaman nilai religius dan budaya dalam hadis. Karena itu penerjemah perlu sensitif terhadap konteks budaya teologis agar terjemahan tetap komunikatif tanpa kehilangan pesan substantif teks asli. Prosedur penerjemahan menurut Peter Newmark, yaitu yang pertama ini adanya modulasi, yaitu penerjemah mengubah sudut pandang agar makna lebih natural dan mudah dipahami, digunakan ketika struktur makna Arab tidak bisa dialihkan secara langsung tanpa terasa kaku. Selanjutnya itu cultural equivalence, yang dimana dipakai untuk istilah keagamaan yang sulit diterjemahkan secara literal. Padanan budaya dipilih agar fungsi komunikatif dan makna teologis tetap terjaga, serta transposition-nya mengubah struktur bahasa Arab menjadi pola sintaksis bahasa Indonesia agar kalimat lebih tepat secara gramatikal tanpa mengubah makna pokok. Selanjutnya dari akurasi kualitas terjemahan. Akurasinya ini makna pokok hadis tentang tiga golongan yang mendapatkan dua pahala tersampaikan dengan baik, namun terdapat kehilangan secara semantis, terutama terkait konsep adab yang mencakup pembinaan moral dan etika. Selanjutnya itu dari keberterimaan, bahasanya ini mengikuti norma Indonesia formal, kalimat mengalir alami dan diksi sesuai budaya pembaca sehingga mudah diterima. Dari kejelasannya, terjemahan cukup jelas dan mudah dipahami pembaca umum, bentuk kalimat lugas, tetapi keringkasan terjemahan sebagian kedalaman maknanya hilang. Selanjutnya yaitu setelah kita melakukan kritik dan evaluasi terjemahan, ini adalah revisi terjemahan ataupun terjemahan alternatif dari hasil kritik tersebut, yang menjadi Rasulullah SAW menganjurkan para lelaki untuk mengajari ilmu kepada istri-istri mereka yang merdeka dan juga kepada hamba sahaya perempuan mereka. Beliau SAW bersabda, ada 3 golongan yang memperoleh 2 pahala. Pertama, seorang dari kalangan ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman pula kepada Muhammad SAW. Kedua, dan seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, serta seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan lalu mendidiknya dengan pendidikan adab terbaik, mengajarinya dengan sebaik-baiknya pengajaran, kemudian memerdekakannya dan menikahinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Kesimpulan dari makalah ini yaitu berdasarkan analisis kegunaan model kritik terjemahan Peter Newmark dapat disimpulkan bahwa terjemahan hadis tentang 3 golongan yang memperoleh 2 pahala ini tergolong cukup akurat, komunikatif, dan mudah dipahami. Meskipun demikian, beberapa detail makna seperti unsur pendidikan, adab, dan penekanan 2 hak dapat diperbaiki untuk mencapai kesepadanan makna yang lebih tinggi. Secara umum, terjemahan ini berhasil menyampaikan pesan hadis, namun tetap memerlukan penyempurnaan untuk menjaga nuansa semantis dan teks sumber. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.